قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang kafir pun enggak boleh dicaci sama Allah. Kenapa kata Allah? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalau engkau mencaci orang kafir, maka mereka pun akan mencaci Tuhan. Sehingga tanpa terasa Allah dicaci, penyebabnya adalah kita hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu beda selera, bukan satu masalah dalam kehidupan. Yang jadi masalah itu kalau saling menghinakan. Yang jadi masalah itu kalau saling panas-panasan. Yang jadi masalah itu kalau saling merendahkan. Karena apa? Di mata Allah, di pandangan Allah, orang Islam ya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Dan yang tahu takwa atau tidak hanya siapa? Kalau kita hanya klaim sepihak saja hadirin. Kita takwa, kita orang lama, kita paling rajin di dalam memperjuangkan agama. Itu kan klaim Anda. Itu kan klaim kita. Bukan ada surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah sudah kirim surat kepada kita? Wahai fulan, kamu termasuk orang yang kucintai. Ini suratnya. Ada? Kalau tidak ada, jangan pernah mengklaim hadirin yang mulia. Karena nanti di akhirat itu ada orang yang gak ngira mereka akan masuk neraka. Dalam hadis diceritakan ada seorang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai fulan, kamu dulu berjihad di jalanku, niatmu apa? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku berbuat semua itu semata-mata karena Engkau. Bohong! Kamu berjuang liyuqala anta jari, biar dibilang kamu pemberani kan? Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Seretkan neraka. Jadi hadirin yang mulia, orang sampai di akhirat pun ada yang gak ngira kalau jurusan dia neraka. Udah di akhirat, udah di hadapan Allah, masih berani bilang, ya Allah saya ikhlas. Ternyata di sisi Allah tidak. Kok berani-beraninya kita mengira kalau kita sudah takwa? Berani-beraninya kita mengira kita sudah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani-beraninya kita mengira ahli surga hanyalah kita saja. Tidak hadirin yang mulia. Maka kita ini hadirin yang mulia, dijaga mulutnya, dijaga jarinya, dijaga kupingnya dari menyakiti saudara muslim kita. Insyaallah. Orang itu kalau sehat, hatinya sehat, ada ciri khasnya. Di antara ciri khasnya, alla yu'dhiya ahada wa la yata'adza min ahad. Dikatakan dalam kitab Ruhul Bayan, di antara ciri khasnya orang itu hatinya sehat, gak suka mencaci orang, dan gak marah kalau dicaci orang. Saya ini udah diam, Pak. Cuman kalau disakiti terus nggak tahan juga. Nah, kalau Anda sudah mulai nggak tahan, berarti Anda sakit. Lebih baik kita ini dianggap sehat oleh Allah dibandingkan kita dianggap hebat oleh manusia. Ternyata pesakitan di sisi Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, persiapan kita ke akhirat, taubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah akan dosa-dosa kita, dan minta maaf kepada manusia-manusia yang telah kita sakiti. Hadirin yang mulia, insyaallah. Pak, saya ini cuma ingin membela diri saja. Saya ini membalas tidak lebih dari apa yang dia katakan.
Silahkan berargumentasi, Pak. Tapi di dalam taklim itu dikatakan wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umatku sudah saling mencaci dari satu menyerang, satu ganti menyerang, walaupun dengan porsi yang sama, ada kerugian yang terbesar kepada kita. Saqatat min ainillah. Kita hilang, kita runtuh dari pandangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar akhlak yang baik kepada umat Islam. Disakiti dijawab dengan senyum saja. Insyaallah. Orang itu, Pak, mencaci Anda itu biar Anda marah. Kita harus paham. Orang itu mencaci kita, menghina kita itu biar kita marah. Kalau kita senyum, yang jengkel malah dia. Ini manusia kok dicaci gak karu-karuan malah senyum terus, gimana tuh ini? Akhirnya dia capek berhenti. Kalau kita marah, itulah yang ditunggu. Karena orang mencaci itu seperti orang mancing, Pak. Dia kasih umpan, dia ikannya gigit. Nah, kalau kita itu saling mencaci, kita orang bodoh. Berarti kita jadi ikan yang makan umpan, malah kena pancingnya. Maka orang Islam itu belajar yang akhlak. Insyaallah hadirin mulia. Fokus kepada amal akhirat. Kita ini mau mati. Lebih mengerikan malaikat mungkar nakir, Pak, dibandingkan omongan manusia-manusia. Malaikat mungkar nakir kalau kita nggak bisa jawab, dipukul sampai masuk ke bumi yang paling bawah. Kalau manusia yang ngomong kita nggak bisa jawab, nggak ngapa-ngapain juga mereka. Kalau kita nggak bisa jawab, mereka nggak akan memenjarakan kita juga tidak. Ngambil duit kita juga tidak. Menghancurkan diri kita pakai bom juga tidak. Maka hadirin yang mulia, kita belajar jadi orang yang berakhlak. Insyaallah. Idfa' billati hiya ahsan. Itu sudah teori dari Allah. Kalau ada orang jahat kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang-orang yang dulunya musuh kita berubah menjadi teman kita. Maka kalau pengen banyak teman, jurusnya akhlak. Bukan dalil, Pak. Akhlak. Karena orang itu kalau sudah marah, setiap dikeluarkan dalil punya dalil. Setiap dikeluarkan dalil punya dalil. Gak ada gunanya. Gak usah kita itu membela diri. Yang terpenting senyum. Ada temannya kayak kelaparan, belikan sate. Masih nyaci lagi, kirim panggang. Masih nyaci lagi, kirim sapi. Kirim mobil. Mobil sendiri, Pak, jangan mobil orang lain. Bagaimana insyaallah ya? Jadi orang itu kalau mau berangkat kepada Allah, sowan kepada Allah, pertama taubat, bersihkan dosa-dosa. Urusan-urusan dengan manusia selesaikan. Urusan mulut, kalau kita pernah mencaci orang, minta maaf sama dia. Kalau kita pernah menghina orang, minta maaf sama dia. Urusan-urusan muamalah dengan manusia, hutang piutang, selesaikan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita, orang mati syahid, laisa lahu illa jannah. Orang mati syahid, jurusannya langsung surga. Kecuali kalau punya hutang. Jadi orang yang sudah jelas surga pun tertahan surganya gara-gara punya hutang. Nah ini kadang-kadang kita ini bahasanya ahbab ini agak mengerikan ini. Hutang sebentar untuk agama ini. Setelah itu ditagih, kamu nggak mau korban untuk agama. Padahal nggak mau bayar hutang aja sebetulnya. Nah ini masalah. Sampai ada istilah kalau muamalah jangan sama ahbab, alamat nggak dibayar uangnya. Hadirin yang mulia, dari mana ucapan ini muncul? Dari pengalaman-pengalaman buruk orang-orang yang punya uang. Maka hadirin yang mulia, muamalah kita perbaiki, muasyarah kita perbaiki. Kalau hutang ya harus dibayar. Kalau minta, ya minta. Jangan bahasanya hutang habis itu suruh mengikhlaskan. Ini bagian dari pendidikan yang tidak benar hadirin yang mulia.
Insyaallah hadirin kita perbaiki hubungan dengan manusia, utang-utang yang kita lunasi. Jangan memakan haknya orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Setelah dosa sudah bersih, maka hiasilah diri kita dengan amal-amal kebaikan. Jadi orang itu kalau mau menikah, dia bersihkan dirinya. Yang kedua, dia akan mencari pakaian yang terbaik. Sorbannya terbaik, jubahnya terbaik, sarungnya terbaik. Lah hiasan diri kita untuk sowan kepada Allah adalah amal. Maka amal agama semuanya dikerjakan. Insyaallah dimulai. Komplit. Salatnya, puasanya, zikirnya, taklimnya, dakwahnya, ibadah dilengkapi. Jangan dipilih-pilih. Nanti kalau amal itu dipilih-pilih kayak orang nikah pakai sarung saja. Kayak orang nikah pakai sorban saja, nggak pakai apa-apa bawahnya, nggak karu-karuan bentuknya. Nah begitu juga agama itu jangan dipilih-pilih. Kalau dakwah, dakwah tok, sampai ngaji nggak penting, wiritan nggak penting. Hafid Quran kalau nggak dakwah, bingung katanya. Masya Allah. Nah ini nggak benar Pak, karena baca Quran, zikir itu yang perintah siapa? Yang perintah dakwah, yang perintah ngaji, yang perintah sholat, yang perintah zikir itu sama, semua dari Allah. Maka perintah Allah nggak usah dipilih-pilih. Insyaallah dia mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ini adalah manusia lemah. Kita ini adalah manusia lemah, manusia yang mudah lupa. Pas dengarkan bayan itu seakan-akan akhirat di depan mata. Tapi ketika taskil sudah lupa semuanya. Nah inilah kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pelupa itu harus punya suasana tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, harus membuat suasana saling ingat mengingatkan. Dengan apa? Dengan dakwah, khuruj fisabilillah, maka nanti akan wujud suasana saling ingat mengingatkan. Mengunjungi mahalah, mengunjungi halaqah, mengunjungi markas. Ketika kita buat suasana saling ingat mengingatkan, maka nanti yang lemah akan naik lagi. Yang naik akan bertahan istiqomahnya. Ini kalau ada suasana ingat mengingatkan. Tapi kalau kita tidak ada suasana ingat mengingatkan, maka iman akan merosot, kesungguhan akan merosot tanpa terasa. Kita pulang 4 bulan, habis itu berhenti total. Tawajuh makomi. Enggak kerasa, lama-lama amal makominya melemah sendiri. Taklim dulu istiqomah, lama-lama enggak istiqomah. Sholat jamaah istiqomah, lama-lama enggak istiqomah. Dari enggak istiqomah, enggak pernah ke masjid. Dari enggak pernah ke masjid, enggak sholat nanti lama-lama. Itu enggak kerasa, Pak. Karena manusia itu seperti daun. Kalau daun itu diputus, tidak langsung kuning. Tapi tanpa terasa, lama-lama, akhirnya kuning jadi sampah. Begitu juga diri ini, kalau tidak ada suasana saling mengingatkan, tidak diangati lagi dengan khurut 3 hari, tidak diangati lagi dengan khurut 40 hari, tidak diangati lagi dengan khurut 4 bulan, maka nanti yang ngejus mulutnya saja. Badannya nggak ada prakteknya sama sekali. Mahalahnya nggak hidup, taklim rumahnya nggak hidup, jaulahnya nggak hidup, 2,5-nya nggak hidup. Yang hidup cuma HP-nya saja, bikin status, foto sana, foto sini, seakan-akan surga sudah di depan mata dengan main HP. Maka hadirin yang mulia, semua ini kita berhentikan. Kita sekarang tawajuhnya satu saja, pokoknya dikuatkan lagi amalannya, sibukkan diri dengan amal sampai manusia sudah tidak sempat lagi menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang gak berguna. Insyaallah.